warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Al-Afan Suryadi. Saya akan membagikan laporan untuk wawancara saya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dan ini nama teman-teman saya. Kami akan bertanya ya, siapa nama Anda dan sudah berapa lama berdagang? Nama Mayuyu, namanya Mayuyu. Iya, udah lama jualannya 20 tahunan ya. 20 tahunan. Kan cari kerja susah, udah tua, jadi jualan aja dan gampil. Buka jam 7 pagi, tutup sebelum maghrib. Sebelum maghrib udah tutup, buka jam 7 pagi. Sembako, jajanan, ada sembako jajanan, dilihat aja sini, pakai video, ya, gas terus, ruang rumah tangga aja deh. Siapa saja yang membantu Anda dalam menjalankan usaha ini? Ibu sendiri. Sebelumnya apakah Anda memiliki pekerjaan? Dulu waktu masih muda mah jualan di kereta api, jualan ngasong. Kan sekarang udah tua, jadi jualan di rumah aja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Hari ini saya dan teman-teman saya akan mewawancarai Ibu Santi, pedagang kupat tahu Bausa. Ada yang tahu nggak? Ini kupat tahu legend banget dan rasanya itu enak banget. Yang bertepatan di Kampung Kiara Darat. Pertama-tama saya akan memperkenalkan siapa saja yang akan ikut dalam tugas mewawancarai. Ini berikut dengan tugas-tugasnya. Saya Akila bertugas sebagai pewawancara, sedangkan teman saya Alula bertugas mencatat hasil wawancara. Kemudian ada Nabila yang bertugas mengambil gambar atau video dan Asila sebagai perekam suara. Mari kita ikuti kegiatan hari ini. Let's go. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Akila dan teman-teman saya Alia, Nabila dan Asila. Hari ini meminta izin ingin mewawancarai Ibu terkait kegiatan Ibu selama berjualan. Apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih sebelumnya Ibu. Pertanyaan pertama saya, sejak kapan Ibu berjualan kupat tahu? Sejak tahun 2005. Dengan siapa biasanya Ibu berjualan? Ibu berjualan dengan orang tua, dengan teman. Di mana biasanya Ibu berjualan? Ibu berjualan biasanya di depan ada warung ya, di depan. Ya, mengapa Ibu memilih berjualan kupat tahu?
Yang pertama karena untuk menambah penghasilan, yang keduanya karena kupat tahu merupakan warisan dari orang tua ibu, usaha warisan dari ibu. Apa yang membuat ibu tetap berjualan kupat tahu di tengah maraknya penjual makanan-makanan saat ini? Mengingat kupat tahu adalah makanan jajanan tradisional zaman dulu. Yaitu tadi untuk memperkenalkan bahwa kupat tahu itu merupakan makanan tradisional khas Sunda ke para generasi muda kayak ada di sini. Sebagai pertanyaan terakhir dan penutup, bolehkah ibu sedikit saja memberitahu kami bagaimana langkah-langkah cara pembuatan kupat tahu? Oke, yang pertama kita mencuci beras untuk membuat kupatnya. Terus si berasnya itu ditambah dengan pengganti dari pengawet kapur sirih. Terus kita membuat bumbu kacangnya di blender. Bumbu kacangnya nggak ditumbuk, tapi kita di blender supaya praktis. Terus ya udah gitu aja. Sekian pertanyaan dari saya. Maaf sudah mengganggu waktunya dan terima kasih telah bersedia menjadi narasumber kami. Semoga ibu sehat selalu. Amin. Dan usahanya semakin lancar dan berkembang. Amin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bill, masuk, Bill. Terima kasih ya. Ya. Dadah dulu. Dadah. Dadah. Assalamualaikum, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 4 SD 2 Karangmulia, Kadungora. Nama saya Muhammad Fatan, Raka, Khaira, Gina, Lilis. Untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia, melakukan wawancara kepada salah satu pedagang di Kadungora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kami mau meminta izin untuk mewawancarai Bapak terkait pekerjaan Bapak. Oh iya, boleh silakan. Bisa minta waktunya sebentar? Iya, silakan. Siapa nama Bapak? Namanya AA. Apa pekerjaan Bapak? Pekerjaannya adalah dagang kain. Mengapa Bapak berjualan kain? Karena usahanya ini. Kapan dan jam berapa Bapak buka dan tutup toko? Tutup buka toko jam 8 pagi dan tutup kembali jam 4 sore. Di mana Bapak belanja kain? Belanjanya dari pabrik. Bagaimana cara menjahit baju? Cara menjahit baju adalah pertama-tama dibikin polanya dulu, terus dijahit sesuai ukuran yang akan dijahit. Baik, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palinternya nggak bagus. Sekian video wawancara dari kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Kami kelas 4 dari SDN 2 Karangmulia dapat tugas dari Bapak guru kami untuk mengulangi. Ya, Sinci kemana, Bil?
Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Ibu dia. Ibu itu kawan. Teteh aja ya. Ibu berjualan apa? Jajanan anak sama sebak, tek-tek minuman. Kalau boleh tahu cara membuatnya bagaimana? Pertama-tama masukkan minyak, terus masukkan bawang merah sama bawang putih, terus sama kencur, terus kita makan air. Harganya berapa ya? Variannya harganya dari mulai yang 2.000 sampai yang terserah selera aja, tapi minimal di 2.000 ke atas. Sudah berapa lama ibu berjualan di sini? Dari berapa ini ya? Kira-kira tahun 2019-an. Ini susu kan? Tidak ada rasa. Karena apa ibu berjualan ini? Pertama karena pengen ada kegiatan, terus mengembangkan bakat aja memasak. Bagaimana perasaan ibu setelah berjualan ini? Campur aduk, senangnya ada, capeknya ada, capek ada, senangnya ada. Senangnya kalau lagi banyak yang beli, capeknya ya segala sendiri kan, ke pasar sendiri, resepnya sendiri, Itu saja yang kami tanyakan. Sekian wawancara kami dari kelas 4 SDN 2 Karangmulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan mewawancarai Bapak Eka tentang perkereta apian. Silakan duduk anak-anak. Dari mana ini? Dari SDN 2 Karangmulia. Maksud dan tujuannya apa anak-anak? Bapak kami dari kelompok 4 SDN Karangmulia 2 ingin bertanya kepada Bapak Eka. Izin bertanya ya Pak. Boleh, mangga silakan. PT KAI itu apa? Oh, jadi PT Kereta Api itu sebuah badan usaha milik negara yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jasa angkutan kereta api di Indonesia. Jadi perusahaan ini mengoperasikan transportasi untuk kepentingan angkutan penumpang dan barang ya. Jadi tidak hanya penumpang saja tapi barang pun diangkut oleh kereta api melalui PT Kereta Api. Ada lagi pertanyaannya? PT KAI didirikan oleh siapa? PT Kereta Api itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda atau tepatnya pemerintah Belanda itu pada tahun 1864. Sudah lama ya. Ya, ada lagi pertanyaannya? Kereta api itu apa? Kereta api itu alat transportasi massal, jadi yang bisa mengangkut banyak orang. Jadi keretanya ditarik di atas rel ya, rel kereta api itu untuk mengangkut penumpang dan barang. Rangkaian kereta api terdiri dari lokomotif sebagai penarik. Lihat di belakangnya itu ada gerbong penumpang. Gerbong penumpang ada eksekutif, bisnis, ekonomi. Nah, selain kereta penumpang atau gerbong penumpang, di situ juga ada kereta makan. Jadi anak-anak kalau misalkan lapar atau haus bisa pesen di kereta makan. Ada lagi di situ kereta pembangkit. Kereta pembangkit itu untuk sebagai penyedia aliran untuk listrik, untuk pembangkit listrik dan AC gitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Stasiun itu apa?
Stasiun itu fasilitas untuk pemberangkatan dan pemberhentian kereta yang berfungsi untuk naik turun penumpang gitu ya. Nah, stasiun tersebut itu dipimpin oleh seorang kepala stasiun, dibantu oleh PPKA. Di situ juga ada tenaga security atau polsus, dibantu juga selanjutnya anak-anak apa lagi? Bagaimana cara membeli tiket kereta? Oh, jadi PT Kereta Api memberikan kemudahannya anak-anak ya. Jadi untuk pembelian tiket itu bisa melalui online atau memakai jasa situs yang dibuat oleh PT Kereta Api. Jadi adik-adik atau anak-anak bisa pakai HP ke ibu atau bapaknya atau kakaknya, atau bisa pembelian langsung offline namanya ya, bisa menghubungi ke loket di stasiun gitu ya. Cukup jawabannya atau ada tambahan lagi? Cukup. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Tetap semangat, pintar-pintar ya anak-anak ya, biar jadi orang sukses. Ya. Kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina. Nama saya Dina. Kami dari kelas 4 SDN 2 Karangmulia. Kami di sini akan mewawancarai seorang perempuan yang sangat luar biasa. Dia menggeluti di berbagai bidang, salah satunya di bidang pertanian. Saya teman-teman itu sih kami bertemu dengan. Selamat sore Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami di sini ingin bertanya tentang KWT Mawar. Oke, baik. Apa yang ingin kalian tanyakan kepada saya? Izin bertanya Ibu, nama Ibu siapa? Oke, perkenalkan, nama saya Ibu Rismaya Muharomah, atau sering dipanggil di KWT itu adalah Ibu Riris, ya. Apa alasan KWT ini didirikan? Oke, alasannya kenapa Ibu mendirikan KWT ini? Yang pertama, karena ada program dari Desa Harimadu. Kebetulan Ibu ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolaan program Harimadu itu. Dan alasan kedua, karena Ibu gabut, tidak ada kegiatan, yang akhirnya mencari batu loncatan, mengajak ibu-ibu yang ada di Dusun 2, Desa Karangtengah, untuk menjadikan hobi ladang cuan. Diadakanlah KWT. Kenapa hobi jadi cuan? Kita nanam sayuran-sayuran, terus kita jual dan kita dapat uang. Kapan KWT Mawar ini didirikan Bu? Oke, KWT Mawar ini didirikan pada tanggal 5 Februari 2020. Apa latar belakang KWT Mawar? Oke, baik adik-adik, latar belakang namanya kenapa KWT Mawar itu silsilahnya tahu adik-adik, bunga mawar. Nah, bunga mawar itu cantik, berwarna. Nah, biar kita itu menjadi kelompok organisasi yang bermanfaat bagi masyarakat yang cantik berwarna seperti bunga mawar. Kegiatan di KWT Mawar ini ada apa aja Bu? Oke, baik adik-adik. Kegiatan di KWT Mawar itu banyak. Selain kita belajar bercocok tanam, kita juga belajar ngeliwet. Belajar ngeliwet, terus belajar juga apa arti dari kehidupan, seperti kita bersosialisasi, bersimpati, dan belajar juga pemeliharaan ikan, bebek, dan ayam. Nanti kita coba cek, lihat-lihat, oke? Siap?
Halo teman-teman, sekarang kita mau lihat ada apa aja di KWT Mawar. Terus adik-adik, selain kita belajar bercocok tanam, kita juga belajar beternak. Nih lihat, sini. Ada ayam kalkun. Nah, kita punya ayam kalkun. Insya Allah nanti kita akan bikin mini zoo ya. Ini ayam kalkun. Ini sudah rapi, tolong. Di sini juga kita belajar tentang beternak ayam. Itu ayam pedaging dan ada ayam petelur juga ya. Oke, yuk kita ke biopori. Selain tadi kangkung, kita juga menanam ubi untuk ketahanan pangan. Ini namanya teh ubi. Coba pegang. Ubi, ini daun ubi ya. Ubi, terus juga ada singkong. Nah, terus kita juga untuk pemupukannya menggunakan pupuk organik. Ini contohnya lihat. Ini kohe ya. Kotoran hewan. Kita fermentasikan jadi POC ya. Terakhir, kita di KWT selain bercocok tanam, beternak, bikin pupuk organik, kita juga bikin lubang biopori. Kayak gini nih contohnya lubang bioporinya. Jadi nanti si ibu-ibu itu sampah-sampah organik dimasukkan ke lubang ini. Jadi nanti akan terurai, akan menjadi ini tanahnya jadi gembur, jadi subur. Ini namanya lubang biopori. Oke teman-teman, selesai wawancaranya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya boneka. Saya mau wawancara ibu ya. Sebentar tentang usaha empek-empek. Dari mana ibu mendapatkan bahan baku utamanya seperti empek? Beli dari pasar bahan-bahannya. Apakah ibu membuat sendiri atau menggunakan resep turun-temurun? Resepnya dikasih sama kakak dari Palembang. Apa yang menjadi keunggulan dari PP ibu dibandingkan pedagang lain? Pempek saya itu terbuat dari ikan asli dan segar. Terus rasanya apa? Enak. Nah, coba ya. Sudah berapa lama ibu berjualan pempek? Jualan udah hampir 1 tahun lebih. Gimana biasanya ibu berjualan? Jualan di depan rumah. Apa saja jenis-jenis pempek yang ibu jual? Pempeknya ada lenjer, ada kapal selam, ada telur, ada kulit, ada bakso. Terima kasih ibu. Kamu dari SDN 2 Karangmulia, kelas 4. Perkenalkan, nama saya Bagas. Nama saya Rika. Pada hari ini di sekitar narasumber di sekitar tempat tinggal. Saat ini kami berada di rumah suara NPS. Pada kesempatan hari ini,
kami akan mewawancarai seorang pedagang cium dan bilung. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SDN 2 Karangmulya kelas 4. Perkenalkan, saya Bagas. Saya Ryuga. Saya Kinan. Pada hari ini kami melaksanakan tugas mapel bahasa Indonesia untuk mewawancarai sekitar Pada kesempatan hari ini kami akan mewawancarai seorang pedagang cium dan bilung. Cekidot. Assalamualaikum Aa. Kami dari SDN 2 Karangmulya, maaf mau meminta waktunya sebentar. Kami sedang mengerjakan mapel bahasa Indonesia untuk mewawancarai AA sebagai narasumber kami. AA namanya siapa? Hah? Tinggal di mana? Maaf, AA jualan apa? Saya sama Biru. Sudah berapa lama AA jualan di sini? Singkatan apa sih? Kelor. Kelor. Kalau bilungnya habis nggak apa-apa. Tinggal chiller aja. Nggak apa-apa. Ini cara penyajian. Kalau bilungnya bisa sambil digoreng, bukan kayak apa? Udah kayak chiller kayak gini. Chiller kan digoreng dulu. Bumbunya apa aja nih? Punya apa aja Kin? Polos Pakai aja. saus polos gini aja.
kelompok 4 SDN 2 Karangmulia. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Saya Ananda Dewi sebagai pewawancara dan di sebelah saya rekan saya Bintang sebagai penulis dan kameramen yang bertugas bernama Dinasti. Salah satu teman kami tidak bisa hadir karena ada acara bernama Agnia dan kami ingin mewawancarai Bapak penjual daging ayam yang berjualan di Pasar Kadungora. Duduk di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 SDN 2 Karangmulia ingin mewawancarai Bapak tentang bagaimana Bapak berjualan daging ayam. Pertama-tama, pertanyaan yang akan kami berikan adalah siapa nama Bapak? Namanya Anggitya. Sejak kapan Bapak berjualan ayam? Sejak tahun 2008. Dalam sehari berapa pendapatan Bapak? Pendapatan itu hampir 300.000 per hari. Dalam sehari berapa kilo daging yang Bapak jual? Kurang lebih 80 kilo. Mengapa Bapak berjualan ayam? Karena nggak ada pekerjaan lain. Hanya sedikit pertanyaan yang kami berikan. Sekian, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewawancarai peternak domba di di kampung Lebak Cerok di desa Ciherang, Kabupaten Bandung. Dan saya akan memperkenalkan pekerjaan teman saya, Anasya sebagai kameramen dan Azizah saya yaitu sebagai penulis, yaitu pewawancara Hapika. Assalamualaikum Pak, saya dari tugas dari SDN 2 Karangmulia dari kelas 4 disuruh saya akan mewawancarai Bapak. Boleh. Silakan, saya mau mewawancarai peternak domba. Apa yang mau Ade tahu dari peternakan domba? Satu itu, apa Bapak suka merawat domba? Ya tentu sangat suka, makanya Bapak di sini ya ada beberapa ekor yang Bapak rawat namanya. Ya. Dua, di mana Bapak dapat domba?
Kalau untuk bibit dulu itu bapak di miara yang punya orang lain, cuman bagi hasil, dan sekarang udah punya sendiri. Tidak, kapan bapak memberi makan domba? Kalau untuk memberi makan domba itu biasanya ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 1 kali. Kebetulan kalau bapak itu sehari 2 kali, di pagi sama sore hari. Ya, keempat, siapa yang membagi ide melihara domba? Sebenarnya kalau ide itu datangnya dari bapak sendiri, soalnya kan bapak kan di sini petani. Nah, untuk menunjang pertanian khususnya dalam pengadaan pupuk kandang, otomatis kan kalau misalkan punya peternakan itu pupuk kandang itu ya nggak beli gitu. Jadi kalau idenya itu ya ide dari bapak sendiri untuk membantu. Yang pertama itu memudahkan, ya membantu perekonomian keluarga. Yang keduanya itu bisa bermanfaat, kotorannya bisa bermanfaat untuk pertanian. Ya banyak keuntungan dari kesehatan domba. Terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Mengapa bapak memilih memelihara domba? Kalau pilihan memelihara domba itu, yang pertama itu kalau domba untuk menyediakan pakannya itu mudah. Ini kan daerah pertanian, otomatis daerah untuk pakan yaitu rumput segar itu ya alhamdulillah banyak di sini. Jadi nggak usah nyari ke tempat-tempat jauh, di dekat-dekat rumah juga ya ada. Jadi intinya itu gampang buat merawat, buat misalkan mencari pakan itu gampang. Makanya bapak milih peternakan domba. Masih ada lagi Pak, bagaimana bila ada domba yang sakit? Nah, kalau ada domba yang sakit biasanya itu untuk pertama itu dilihat dulu sakitnya itu apa misalkan mencret, atau misalkan kembung, atau misalkan terkena penyakit yang lain. Tapi biasanya kalau di sini itu kasusnya itu paling kembung. Nah, kalau kembung biasanya itu bapak suka kasih air gula, atau misalkan dikasih larutan dulu biar kan itu kan kalau kembung itu kan disebabkan oleh panas di dalam, atau misalkan pencernaannya nggak bagus lah pencernaannya. Jadi dikasih dulu air gula merah, atau misalkan dikasih larutan biar panas dalamnya itu reda dulu. Terus kalau misalkan itu nggak bisa ketangani oleh itu, ya paling yang manggil mantri di kesehatan untuk peternakan. Oh iya Pak, ini permasalahannya bagaimana cara merawat domba? Nah, kalau untuk perawatan sebenarnya domba itu mudah. Paling dikasih makan yang cukup. Paling kalau misalkan ada waktu itu dijemur. Ya kalau untuk dijemur itu biasanya bapak sekitar seminggu sekali lah, sambil misalkan dimandiin, habis itu dijemur 2 jam. Nah ini nih Domba bapak ada berapa? kalau yang jantan itu ada cuma 2 ekor, tapi kalau yang betina itu di kandang yang sebelah sana itu ada 6, dan jadi semuanya itu 8 ekor. Tapi ini Pak, satu lagi kemana? Kemarin dijual. Kemarin dijualnya yang satu ini, kemarin alhamdulillah ada yang beli. Oh iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Cukup. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.